Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fatihah Ainun Saputri, NPM 191331000002, dan saya Putri Astuti, NPM 191331000068, akan mempresentasikan mengenai lingkup akuntansi keuangan di organisasi sektor publik (akrual). Yang selanjutnya mengenai ruang lingkup akuntansi keuangan di organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik merupakan semua lembaga pemerintahan dan organisasi nirlaba atau non-profit. Contohnya lembaga pemerintah daerah, organisasi non-profit, LSM, partai politik, yayasan, kesehatan, sekolah, tempat ibadah, dan perguruan tinggi. Yang selanjutnya, pengertian accrual basis. Basis accrual atau accrual basis yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi, walaupun kas belum diterima. Dalam pencatatan menggunakan basis accrual ini, tentu akan lebih akurat dan dengan menggunakan basis accrual aset, kewajiban dan ekuitas mudah diukur. Di dalam basis accrual, sebuah pendapatan akan diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan dari hasil transaksi. Menggunakan basis accrual ini tidak memperdulikan kapan kas akan diterima dan kapan kas dikeluarkan. Pengakuan biaya di dalam basis accrual ini ketika kewajiban membayar sudah jatuh tempo. Biaya tersebut sudah dapat diakui ketika kewajiban membayar sudah terjadi, meskipun kas belum dikeluarkan. Yang selanjutnya, teknik akuntansi berbasis accrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis accrual diterapkan agak berbeda antara proprietary fund atau full accrual dengan governmental fund atau modified accrual. Di sini ada dua, yang tadi proprietary fund itu biaya atau expense itu dapat diukur, sedangkan governmental fund itu tidak memiliki catatan modal dan hutang yang dapat diukur, jadi bukan biaya. Yang selanjutnya, pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya yaitu untuk menentukan cost of service dan charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang digunakan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Yang selanjutnya, manfaat accrual basis. Menurut Van der Hoek tahun 2005, manfaat metode yang menerapkan accrual basis ada 6. Yang pertama, mendukung manajemen kinerja perusahaan. Yang kedua, memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik. Yang ketiga, memperbaiki pengertian akan biaya program. Yang keempat, memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya. Yang kelima, meningkatkan pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset. Yang selanjutnya, perbandingan kelebihan dan kelemahan accrual bisnis. Dalam kelebihan dan kelemahan ini ada 5. Untuk kelebihannya, yang pertama, mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik untuk tujuan pengambilan keputusan. Yang kedua, mampu memberikan gambaran yang sangat akurat terkait performa perusahaan secara real time. Yang ketiga, penilaian kinerja yang lebih akurat dalam 1 tahun pelaporan. Hal ini dikarenakan penilaian kesehatan finansial erat kaitannya dengan kinerja perusahaan. Yang keempat, penghitungan penilaian biaya suatu program atau kegiatan yang lebih baik. Dan yang terakhir, walau uang belum masuk ke akun, tetapi perusahaan sudah bisa mengklaimnya sebagai pendapatan karena perusahaan sudah memberikan produk, barang, atau jasa. Yang selanjutnya dari segi kelemahan, yang pertama, relatif lebih kompleks dan lebih mahal untuk dilakukan dibanding pada basis kas. Yang kedua, dibutuhkan SDM yang lebih kompeten dalam ilmu akuntansi untuk mampu menjalankan accrual basis. Yang ketiga, jumlah SDM yang diperlukan untuk menyiapkan laporan keuangan lebih banyak.
Yang keempat, munculnya risiko pendapatan yang tidak tertagih, sehingga dapat membuat pendapatan perusahaan itu berkurang. Dan yang terakhir, dengan adanya pembentukan cadangan, maka otomatis akan bisa mengurangi pendapatan perusahaan. Yang selanjutnya, terdapat dua pilar yang dijadikan sebagai konsep dasar akrual bisnis. Yang pertama, pengakuan pendapatan, dan yang kedua, pengakuan beban. Pengakuan pendapatan pada akrual basis adalah pada saat perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Dalam konsep akrual basis, kapan saatnya kas benar-benar diterima merupakan hal yang kurang penting. Sedangkan pengakuan beban biasanya dilakukan pada saat kewajiban pembayaran sudah terjadi. Singkatnya, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka saat itulah dapat dianggap sebagai titik awal munculnya biaya, meskipun beban tersebut belum dibayar. Kemudian slide selanjutnya yaitu contoh akrual basis pada sektor publik. Pada tanggal 10 Maret 2021, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar membayar sewa gedung yang digunakan untuk vaksin sebesar 15 juta untuk 3 bulan sewa. Dalam pencatatannya ditulis sebagai berikut. Pada tanggal 10 Maret 2021, debit sewa dibayar di muka sebesar 15 juta, kemudian kredit kas sebesar 15 juta. Kemudian slide selanjutnya yaitu tentang anggaran tradisional. Anggaran tradisional ada dua, yaitu incrementalism dan line item. Untuk ciri-ciri pendekatan anggaran tradisional yaitu ada 3. Yang pertama bersifat spesifikasi, yang kedua tahunan, yang ketiga menggunakan prinsip anggaran bruto. Untuk incrementalism sendiri yaitu anggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian mendalam. Kemudian, anggaran tradisional yang bersifat line item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara real item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Kemudian slide selanjutnya ada anggaran publik dengan pendekatan NPM, yaitu New Public Management. Ciri-cirinya yang pertama, pemerintahan katalis, yaitu fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Yang kedua, pemerintah milik masyarakat, memberdayakan masyarakat daripada melayani. Yang ketiga, pemerintah yang kompetitif, yaitu menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Yang keempat, pemerintah yang digerakkan oleh misi, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Yang kelima, pemerintahan yang berorientasi pada hasil, yaitu membiayai hasil bukan masukan. Kemudian ciri yang keenam, pemerintah berorientasi pada pelanggan dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Yang ketujuh, pemerintah wirausaha, mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekadar membelanjakan. Yang kedelapan, pemerintah antisipatif, yaitu berupaya mencegah daripada mengobati. Yang kesembilan, pemerintah desentralisasi, dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Yang kesepuluh, yang terakhir, pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar atau sistem intensif dan bukan dengan mekanisme administratif atau sistem prosedur dan pemaksaan. Dalam anggaran pendekatan NPM ada anggaran kinerja. Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional. Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja, evaluasi eksternal.
Kemudian pendekatan NPM lainnya ada Zero Based Budgeting atau ZBB. Konsep ZBB dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini. Penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Kemudian untuk proses implementasi Zero Based Budgeting, yang pertama identifikasi unit-unit keputusan, yang kedua penentuan paket-paket keputusan, dan yang terakhir meranking dan mengevaluasi paket keputusan. Kemudian pendekatan yang ketiga ada PPBS atau Planning, Programming, and Budgeting System. Teknik penganggaran yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Langkah-langkah implementasi PPBS meliputi yang pertama, menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. Yang kedua, mengidentifikasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost benefit dari masing-masing program. Kemudian yang keempat, pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil. Yang kelima, alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.